Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa nshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Anak-anakku semua kelas 2B Putri dimanapun berada, alhamdulillah pada pertemuan daring kali ini Bapak akan melanjutkan pelajaran ilmu faraid tentang asal masalah. Sebelum masuk ke pembahasan tentang asal masalah, Bapak akan mengulang pelajaran sebelumnya, yaitu mengenai cara mengetahui ahli waris dan cara menentukan furudnya. Baiklah anak-anak, mari kita mulai dari yang pertama. Siapakah ahli waris itu di dalam Islam? Jadi setiap ada orang meninggal, kita harus mampu menentukan ahli warisnya itu siapa. Jadi siapapun yang meninggal itu selalu punya ahli waris, dan tiap orang ahli warisnya berbeda-beda. Maka dalam ilmu faraid, dasarnya kita harus tahu kalau ada orang yang sudah meninggal, ahli warisnya itu siapa saja. Jangan sampai salah orang. Baik, siapa saja ahli waris di dalam Islam? Di dalam kitab Durrul Farid itu diterangkan ada 17 ahli waris secara global. Adapun secara terperinci ada 24 ya. Di tabel itu, di tabel furud ada 24 ahli waris. Logikanya seperti ini, silakan dilihat. Untuk mayit ini berada di tengah-tengah, ini adalah silsilah ahli waris. Jika mayitnya itu laki-laki, maka kemungkinannya dia sudah punya istri atau zaujah. Jika mayitnya itu perempuan, maka kemungkinannya punya suami atau zaud. Maka zaud atau zaujah ini adalah menjadi ahli waris dengan syarat pernikahannya belum putus. Kalau sudah cerai, maka status zaud dan zaujahnya sudah hilang. Maka mantan suami, mantan istri tidak termasuk ahli waris. Kemudian jika mayit punya anak, maka anak laki-laki ibnun, anak perempuan bintun adalah ahli warisnya. Jika mayit punya cucu dari anak laki-laki ibnu benin, atau cucu perempuan dari anak laki-laki bintu benin adalah ahli waris. Sedangkan cucu dari anak perempuan ibnu bintin, anak laki-laki dari anak perempuan, atau bintu bintin, anak perempuan dari anak perempuan, bukan ahli waris. Ingat, yang jalur laki-laki, jalur dari anak laki-laki, ahli waris. Yang jalur dari anak perempuan, bukan ahli waris. Di sini ada keterangan, yang dikurung adalah kerabat mayit yang termasuk ahli waris, yang tidak dikurung adalah kerabat mayit yang tidak termasuk ahli waris. Jadi di dalam silsilah ini ada yang dikurung, ada yang tidak dikurung. Yang dikurung ahli waris, yang tidak dikurung bukan ahli waris, meskipun sama-sama kerabatnya mayit. Untuk jalur ke atas, silsilah ke atas, mayit itu punya satu ayah, satu ibu. Maka ayah abun atau ibunya mayit umun, jika masih hidup, maka dia adalah ahli waris. Atasnya lagi, atasnya abun yaitu jadun, laki-laki, yang perempuan namanya jadah li'ab, kakek perempuan
mayit dari jalur ayah. Sedangkan dari jalur ibu, kakek laki-laki dari jalur ibu atau abul umi, ayahnya ibu, bukan ahli waris. Sedangkan perempuan, nenek dari jalur ibu adalah ahli waris atau istilahnya jatah lium. Kemudian sekarang ke samping. Ke samping itu saudaranya mayit. Yang seayah dan seibu, saudara laki-laki mayit ini disebut akhun sakik. Ini juga termasuk ahli waris. Sedangkan saudara perempuan mayit kandung disebut ukhtun syakikoh. Ini juga termasuk ahli waris. Anaknya saudara laki-laki atau keponakannya mayit, ibnu akhin sakik, ini adalah juga ahli waris. Tapi anaknya saudara laki-laki yang perempuan, keponaan perempuan, bukan ahli waris. Jika anak daripada saudara perempuan, ukhtun koh, anaknya ukhtun koh, ukhtun sakikoh, baik laki-laki maupun perempuan bukan ahli waris. Jadi yang ahli waris adalah anak dari saudaranya yang laki-laki. Apabila saudara tiri, perhatikan saudara tiri, misalkan ayahnya menikah lagi dengan Aisyah. Jika pernikahan ayah dengan Aisyah punya anak, maka anaknya baik laki-laki maupun perempuan adalah saudara tirinya. Ini juga termasuk ahli waris. Beda jika Aisyah sebelum menikah dengan ayahnya mayit sudah membawa anak. Iya maksudnya. Sebelum Aisyah ini menikah dengan ayah, ini sudah punya anak dulu. Maka anak tiri yang seperti ini bukan termasuk saudaranya mayit. Karena tidak ada hubungannya dengan ayahnya mayit. Jadi yang ada hubungannya dengan ayah mayit adalah pernikahan Abun dengan Aisyah yang punya anak. Sedangkan anaknya Aisyah sebelum menikah dengan Abun, anak bawaannya, anak tiri yang bawaannya Aisyah ini bukan ahli waris karena tidak ada hubungan darah dengan mayit. Demikian pula anak tiri yang dari jalur ibu. Misalkan ibunya menikah lagi setelah ditinggal mati ayah, ibu dinikah lagi sama Pak Zaid. Atau ibu sudah cerai dengan ayah kemudian nikah lagi dengan Pak Zaid. Maka anak daripada Umun dan Pak Zaid ini juga disebut saudara seibu atau akhun lium, ukhtun lium. Kedua-duanya termasuk ahli waris karena ada hubungan darah dengan mayit dari jalur ibu. Tetapi jika Pak Zaid sebelum menikah dengan Umun sudah punya anak, maka anaknya Pak Zaid ini bukan ahli waris karena tidak ada hubungan darah dengan mayit. Intinya harus ada hubungan darah dengan mayit. Jalur ke atas lagi paman, saudaranya ayah, kita sebut Pak Le, Pak D, Bude. Nah, saudaranya ayah yang laki-laki ini termasuk ahli waris atau amun sakik, bahasanya nggih, paman kandung saudaranya ayah, berarti paman kandungnya ayah. Sedangkan saudaranya ayah yang perempuan amatun syakikoh, saudaranya ayah yang perempuan bukan ahli waris. Yang ahli waris adalah paman saudaranya ayah yang laki-laki dan anaknya paman yang laki-laki ini juga termasuk ahli waris. Sedangkan anaknya paman itu dengan mayit disebut apa ya? Anaknya paman itu misanan atau sepupu. Nah, sepupu laki-laki dari paman laki-laki itu ahli waris. Sedangkan sepupu perempuan bukan ahli waris. Jika kakeknya istrinya banyak, misalkan dengan Jadah nikah, dengan Hafsah juga nikah, dengan siapa lagi nikahnya, kok punya banyak anak, maka saudaranya ayah, ada yang saudara kandung, ada yang saudara seayah, maka namanya paman seayah. Tunggal mbah beda mbah putri. Gitu ya. Ini juga termasuk ahli waris dan anaknya sepupu dari paman liab juga ahli waris. Sedangkan dari jalur ibu, saudara-saudaranya ibu, baik laki-laki maupun perempuan bukan termasuk ahli waris. Jadi yang ahli waris dari jalur ayah, sedangkan yang dari jalur ibu, paman, bibi,
saudara-saudaranya ibunya mayit itu bukan ahli waris. Dan yang terakhir ada muktik muktikoh. Ini zaman dulu ada yang memerdekakan budak juga termasuk ahli waris jika budak yang sudah merdeka tidak memiliki ahli waris. Baik, kita lanjutkan. Setelah tahu silsilah ahli waris, sekarang ahli waris keluarga kita itu siapa? Kalau di silsilahnya ada 24, di keluarga kita apakah seperti itu cara mencarinya? Mari kita cek bersama-sama. Di sini saya kasih contoh mayit adalah ayah kita agar logika kita mudah. Jika mayit adalah ayah kita tahu saudaranya ayah, kita tahu kakek nenek dari ayah, kita tahu anaknya ayah, kita tahu paman-pamannya ayah. Maka dalam kasus ini mayit adalah ayah kita adalah contoh yang sangat mudah dipahami. Nanti kita bisa menggantinya. Mayit adalah ibu kita, mayit adalah kakek kita, mayit adalah kita sendiri. Maka ketika ada mayit, maka apa yang perlu kita cari nanti, yakni ahli warisnya. Setiap ada orang mati, kita harus tahu ahli warisnya. Sekarang apa yang harus kita cari dulu ketika ada orang yang mati? Kita harus cek. Pertama-tama kita cek suami atau istrinya ada apa tidak. Nah, kalau ada maka kita tulis ahli warisnya adalah, misalkan di sini contoh zaujah, karena mayit adalah ayah kita masih punya istri sah, maka ahli warisnya adalah zaujah, istrinya. Kemudian yang kita tanya lagi anak-anaknya, apakah mayit punya anak? Nah, kita cek kalau mayit punya anak laki-laki, maka kita tulis anaknya. Misalkan di contoh ini saya menggunakan contoh mayit punya 2 anak laki-laki. Kemudian kita cek apakah mayit punya anak perempuan. Di contoh ini mayit punya 3 bintun atau 3 anak perempuan. Pak, seumpama mayit hanya punya anak laki-laki saja, ya maka di bawahnya mayit ini hanya ibnun saja, bintunnya tidak kita munculkan. Atau mayit hanya punya 1 bintun saja, maka cukup ditulis bintun, yang lainnya tidak kita tulis karena tidak ada. Mayit ahli waris itu ya harus hidup ya. Anaknya 2 tapi sudah mati semua, maka tidak perlu ditulis karena sudah mati. Yang hidup dari mayit adalah ayah kita ini. Oh, ternyata ayah kita punya 2 ibnun dan punya 3 bintun. Setelah ditanya istrinya mayit ada apa ndak, kemudian anak-anaknya mayit ada apa ndak, apalagi yang perlu kita ketahui? Yang perlu kita ketahui adalah orang tua mayit. Apakah ayahnya mayit masih hidup? Kalau masih hidup kita tulis, kalau sudah meninggal maka tidak perlu kita tulis karena sudah meninggal. Kemudian kita cek lagi ibunya mayit. Apakah ibunya mayit ini masih hidup? Kalau masih hidup kita tulis, kalau sudah meninggal maka tidak perlu kita tulis. Kemudian yang dicek lagi setelah 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 ahli waris, siapa lagi yang perlu kita cek? Apakah cucunya perlu kita cek, Pak? Tidak perlu. Jika anak masih ada anak, maka kita tidak perlu menulis cucu. Kenapa? Karena cucu tidak akan bisa mendapat warisan jika anaknya masih hidup. Beda lagi kalau anaknya tidak. Loh Pak, anaknya putri tok, cucunya anak dari anak perempuan tadi di silsilah bukan ahli waris. Sedangkan anak daripada anak laki-laki adalah ahli waris. Jadi misalkan cucunya ada tapi anaknya masih hidup, maka cucu tidak mendapatkan warisan. Jadi cukup suami atau istri mayit, kemudian anak-anak mayit, kemudian orang tua mayit. Kakek neneknya mayit, Pak, ahli waris. Cuman ketika masih ada ayahnya mayit, maka kakek nenek tidak mendapatkan warisan karena yang dekat dengan mayit, yang mendapat warisan adalah yang paling dekat dengan mayit. Adapun di silsilah yang jauh seperti akhun, ibnu akhin, amun,
Ibnu Amin itu adalah ahli waris yang sangat jauh, sehingga mereka ahli waris tapi tidak akan pernah dapat warisan karena sudah terlalu jauh dengan mayit. Kemudian siapa lagi yang kita cek? Yaitu saudaranya mayit. Kita harus tahu mayit ini punya saudara laki-laki berapa dan mayit ini punya saudara perempuan berapa. Jadi ini yang perlu kita cek setiap kali ada orang meninggal. Jika ada orang meninggal, siapa ahli warisnya, maka kita harus tahu, oh, mayitnya sudah punya suami atau istri, apa enggak? Mayitnya punya anak, apa enggak? Baik laki-laki maupun perempuan. Mayitnya punya orang tua, apa enggak? Baik laki-laki maupun perempuan. Mayitnya punya saudara kandung atau enggak? Atau saudara seayah atau saudara seibu. Intinya saudara-saudara mayit. Ini adalah lingkaran ahli waris yang paling dekat dengan mayit. Kemungkinan mendapatkan warisan sangat besar. Beda jika anaknya saudara, paman, anaknya paman, cucu, itu adalah ahli waris yang jauh dengan mayit. Kemungkinan mendapatkan warisan tidak ada. Jadi kalau anak-anak nanti ditanya, ada orang meninggal, Mbak, iki ahli warisnya sopo ae yo? Sampean tanya aja mayitnya, punya istri? Punya tapi sudah mati. Ya sudah, nggak usah ditulis, sudah mati. Berarti bukan ahli waris. Masa nanti warisannya dikirim di kuburan, kan ya nggak mungkin. Jadi kita tanya apakah mayitnya punya suami atau istri. Kalau ada ya kita tulis. Kemudian kita tanya anaknya mayit berapa, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Ini kita tulis. Nggak punya anak sama sekali, mati J6 habis nikah terus kecelakaan mati, ya berarti belum punya anak, ya maka nggak punya ahli waris anak. Terus orang tuanya kita tanya, orang tuanya mayit masih hidup apa enggak? Wis mati mbak, mayitnya lo wis umur 80 kok. Nah, umurnya sudah tua, sudah 80, orang tuanya sudah nggak ada semua. Ya, kalau sudah nggak ada, ya berarti nggak perlu kita tulis karena sudah meninggal orang tuanya. Atau saudaranya, kemudian kita lanjut ke saudaranya mayit yang laki-laki ada berapa, yang perempuan ada berapa. Ini perlu kita tulis. Oke. Anak-anak, baru setelah ini kita sudah tahu kan, setiap ada orang mati, setiap kali ada mayit, kita sudah bisa menentukan siapa ahli warisnya. Kalau ada tetangga sampean meninggal, langsung aja kalau ditanya, Mbak, ahli warisku siapa? Langsung tanya, ada nggak suami atau istrinya? Anaknya berapa? Orang tuanya masih hidup apa enggak? Saudara-saudaranya yang masih hidup ada berapa? Ya itu aja ahli warisnya. Yang lain-lainnya nggak perlu kita tanya karena nanti warisan akan habis di sini. Kita tanya, jika orang-orang yang paling dekat dengan mayit ini memang nggak ada semua, baru kita tanya yang jauh-jauh tadi. Tapi selama yang masih dekat dengan mayit ini masih ada, di silsilah yang paling dekat dengan mayit ini masih ada, maka kita tidak perlu menanyakan yang jauh, ahli waris yang jauh-jauh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Setelah kita tahu ahli waris mayit adalah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ahli waris. Langkah selanjutnya adalah kita mencari furutnya atau kita tentukan bagian warisannya. Ini tadi mayit ahli warisnya ada zaujah, ada abun, ada umun, 2 bintun, 2 ibnun, 3 bintun, 2 akhun sakik, dan 1 ukhtun sakikoh. Maka selanjutnya kita lihat di tabel furud. Kita lihat tabel furud. Zaujah ini dapat bagian berapa? Di tabel furud ditentukan zaujah ada 2 pilihan, 1/4 sama 1/8. Kita ambil yang mana? Kita lihat syaratnya. Zaujah 1/4 apabila tidak bersama furuk waris, anak atau cucu. Zaujah ngambil 1/8 jika bersama furuk waris, ada anak atau cucu. Di dalam ahli waris ini terdapat anak, maka zaujah sihamnya atau furutnya hanya bisa mengambil yang 1/8. Kita nggak boleh ngasih 1/4. Kenapa? Karena di dalam ahli warisnya ada anak atau furuk waris. Ketika di dalam
ahli warisnya terdapat furuk waris, maka zaujah hanya bisa ngambil 1/6. Kemudian abun, kita lihat tabelnya abun. Di situ pilihannya asobah jika tidak ada furuk waris. Kemudian 1/6 jika bersama ibnun, 1/6 wal bagi jika bersama bintun. Maka melihat tabelnya harus dari atas, kita cek asobah, apakah abun asobah? Kita cek syaratnya, asobah jika tidak ada furuk waris. Di sini ada furuk waris, oh berarti tidak asobah. Turun 1/6 jika bersama ibnun. Oh ya, ada ibnun, berarti abun ngambil yang 1/6. Kita tulis furutnya abun 1/6. Lanjut ke umun, kita cek tabelnya umun di furut. Umun pilihannya 2, 1/6 sama 1/3. 1/6 apabila bersama furuk waris atau adat ikhwah. Adat ikhwah itu akhun atau ukhtun yang lebih dari 1 orang. Di sini saudaranya ada 3. Berarti ini sudah masuk kategori adat ikhwah. Maka umun karena bersama furuk waris ada anak, maka umun hanya bisa mengambil 1/6, nggak boleh mengambil 1/3. Selanjutnya ibnun. Ibnun di dalam tabel asobah, hanya 1 pilihan, selalu asobah. Kemudian bintun ada 4 pilihan, ada 3 pilihan. Bintun asobah apabila bersama ibnun, paling atas. Bintun jika 1 orang dapat setengah. Bintun jika lebih dari 1 seperti ini, ngambil bagian 2/3. Maka kita lihat tabelnya harus dari baris paling atas. Baris paling atas adalah bintun asobah apabila bersama ibnun. Maka kita tidak perlu melihat 2 baris tabel di bawahnya, karena yang paling atas sudah dapat bahwa bintun adalah asobah karena bersama dengan ibnun. Kemudian akhun sakik, tabel akhun sakik kita lihat pilihannya mahjub atau asobah. Maka kita harus melihat baris pertamanya dulu. Mahjub apabila bersama ibnun, ibnu benin, abun. Karena di dalam ahli waris ini ada ibnun, ada abun, maka akhun sakik ini mahjub, tidak dapat warisan. Jadi dia ahli waris, tapi karena ahli waris punya anak laki-laki, maka saudaranya mayit mahjub, tidak mendapat warisan. Meskipun ahli waris, tapi tidak mendapat warisan. Sekarang kita cek ukhtun qoh, saudara kandung perempuan. Mahjub apabila bersama ibnun, ibnu benin, abun, maka statusnya juga mahjub. Nah, yang saudara mayit saja tidak dapat warisan, apalagi yang jauh-jauh, anaknya, anaknya paman, semuanya akan mahjub, tidak mendapat warisan. Jadi kita tidak perlu bertanya ahli warisnya sampai detail ke anak, cucu, ponaan, kita nggak perlu, karena mereka meskipun ahli waris tapi tidak akan pernah dapat warisan karena terhalang sama ahli waris yang dekat dengan mayit. Bisa dipahami nggih? Untuk mencari tabel furud kemarin sudah saya periksa di kelas, sampean semua sudah bisa, sudah cepat, hanya 1-2 karena kurang teliti sehingga salah mengambil lurusnya tabel. Tapi secara umum sampean semua sudah bisa menentukan apakah 1/4, apakah 1/8, apakah 1/6, 1/3, apakah setengah, apakah asobah, semuanya sudah bisa. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Bagaimana harta peninggalan mayit atau tirkah itu dibagi? Setelah kita tahu sihamnya, setelah kita tahu bahwa zaujah dapat sekian, abun dapat sekian, umun dapat sekian, terus sekarang tirkahnya mayit itu gimana cara membaginya? Kita sudah menentukan bagiannya di tabel, sekarang cara bagi tirkahnya gimana? Baik, tirkah mayit dapat dibagi dengan adil kepada ahli waris dengan cara membuat asal masalah.
Apa itu asal masalah? Bagaimana cara membuatnya? Mari kita pelajari dan simak bersama-sama. Jangan tidur, nanti kamu nggak paham. Ada 4 perbandingan dalam membuat asal masalah. 1. Mumasalah. 2. Mudakhalah. 3. Muwafaqah. Dan 4. Mubayanah. 4 asal masalah ini dapat kalian lihat di tabel, baliknya tabel furud. Di lempiran yang Bapak bagikan itu, yang kalian fotokopi, itu halaman depan isinya tabel furud, halaman belakangnya isinya ini mumasalah, mudakhalah, muwafaqah, mubayanah, yakni cara mencari atau cara membuat asal masalah. Baik, kita mulai dari yang pertama, mumasalah. Bagaimana cara membuat asal masalah mumasalah? Asal masalah mumasalah yaitu apabila ada 2 angka penyebut yang sama, seperti angka 2 dan 2, 6 dan 6. Maka cara membuat asal masalah yaitu dengan mengambil salah satu angka tersebut. Langsung ke contoh biar langsung paham. Misalkan ahli warisnya mayit A, ini Zaud sama ukhtun Qoh. Si A mati, ahli warisnya hanya suami. Misalkan dia nganten anyar ya, nganten anyar. Kemudian waktu iring-iring kecelakaan, nah keluarganya mati, ahli warisnya yang hidup tinggal suaminya sama saudara perempuannya tok. Maka gimana ini? Nah, kita cek di tabel furudnya berapa. Zaud tidak ada furud waris, tidak ada anak, maka bagiannya furudnya adalah setengah. Ukhtun Qoh 1 orang, furudnya adalah setengah. Jadi mayit A ahli warisnya cuma 2, Zaud sama ukhtun Qoh. Zaud furudnya setengah, nisfu. Ukhtun Qoh furudnya juga setengah atau nisfu. Kalian perhatikan di sini angka penyebut. Apabila 2 angka penyebut, di sini angka penyebut Zaud, angka penyebutnya angka 2. Ukhtun Qoh penyebutnya juga angka 2. Masih ingat pelajaran matematika? Yang atas ini pembilang, yang bawah ini penyebut. Pembilang, penyebut. Itu nggih. Jadi untuk mencari asal masalah mumasalah, kita hanya melihat angka penyebutnya. Jika ada angka penyebut yang sama, di sini sama 2 dan 2, maka cara membuat asal masalah mengambil salah satu angka tersebut. Maka karena penyebutnya 2 dan 2, asal masalah kita tulis 2 di atas sini. Kita tulis 2. 2 dari mana? 2 yakni dari penyebut yang sama, 2 dan 2. Contoh lagi mayit B. Mayit B, ahli warisnya umun, abun, sama ibnun. Umun 1/6, abun 1/6. Maka di sini penyebutnya adalah angka 6 dan 6. Ketika penyebutnya 6 dan 6, maka asal masalahnya bisa lihat musnya nggih, bisa lihat musnya gerak-gerak ya. Jika penyebutnya 6 dan 6, maka asal masalahnya kita tulis angka 6. Angka 6 ini dari mana? Karena dari penyebut 6 dan 6. Jadi ketika penyebutnya sama, cara membuat asal masalah mengambil salah satu angka tersebut. Contoh lagi mayit C. Umun, akhun li akhun li ab. Umun 1/6, akhun li 1/6, akhun li ab asoba. Maka di sini ada 2 penyebut, yaitu 6 dan 6. Maka asal masalahnya adalah 6. Itu cara membuat asal masalah mumasalah. Setelah kita ketahui asal masalah, kita cari sihamnya. Rumusnya, siham adalah titik 2, bukan dibagi nggih ini nggih, titik 2. Asal masalah dikali furud. Asal masalah dikali furud. Jadi siham asal masalah dikali furud. Di sini asal masalahnya 2, furudnya setengah.
2 kali setengah. Perhatikan mouse kursornya yang lari-lari ini. Asal masalah 2 kali setengah berapa? 2 kali 1/2. Hasilnya sama dengan 2/2 sama dengan 1. 1 kita tulis di sini. Ini namanya siham. Siham. Ukhtun Qah juga seperti itu. Angka 1 dari mana? 2 dikali setengah dikali 1/2 ketemu angka 1. Mayit B, sihamnya ini gimana? 6 asal masalah dikali furutnya 1/6. 6 kali 1/6 adalah 6/6, yaitu 1. Yang abun juga gitu, furutnya 1/6. 6 kali 1/6 hasilnya 1. Terus ini asobah. Asobah ini rumusnya, ketentengan, bentar, ketentengan video. Asobah di sini asal masalah dikurangi siham. Untuk mencari asobah, kok dapat 4 ini dari mana, Pak? 4 ini dari mana? Asobah yaitu asal masalah dikurangi siham. Asal masalahnya 6 dikurangi siham 1, dikurangi lagi siham 1, masih ada sisa 4. Asobah itu sisa, maka sisanya 4. Yang ahli waris C juga seperti itu. 6 dikurangi 1, dikurangi 1, sisanya 4. Maka ahli waris asobahnya dapat siham 4. Seperti itu. Jadi ahli waris asobah itu cara mencari sihamnya paling akhir. Yang ada angka-angkanya dulu kita cari sihamnya. Setelah semuanya sudah dapat, baru ada sisa berapa dikasihkan ahli waris asobah. Seperti itu. Loh Pak, kemarin saya nulisnya Ibnun tak taruh paling atas Pak. Asobahnya berarti di baris paling atas. Tidak apa-apa. Yang penting ngitungnya asobah nanti paling belakang, karena dia menunggu sisa. Jadi asal masalahnya berapa dikurangi ahli waris yang sudah dapat siham, sisanya berapa baru dikasihkan. Oke, dari sini sudah paham mu masalah. Jadi 2 ini dari mana? Ayo, dari penyebut 2 dan 2. 6 ini dari mana? Dari penyebut 6 dan 6 diambil salah 1. 6 ini dari mana? Asal masalah 6. Dari penyebut 6 dan 6 diambil 1. Dah, asal masalah sudah ketemu, siham sudah ketemu. Apa yang harus kita lakukan? Yakni membagi warisannya atau membagi tirkahnya. Bagaimana cara membagi tirkahnya? Nah, ini contoh membagi tirkah. Tadi mayit A asal masalahnya 2, sihamnya 1. Kalau sudah membagi tirkah, yang dipakai adalah asal masalah. Ingat tadi, asal masalah itu dipakai untuk apa? Asal masalah digunakan untuk membagi tirkah. Asal masalah digunakan untuk membagi tirkah. Jadi misalkan si A mati, ahli warisnya 2 orang, punya tirkah peninggalan 200 juta. Baginya gimana baginya? Caranya ini perhatikan, mayit A tirkahnya 200 juta. Cara membaginya, tirkah dibagi asal masalah, kemudian hasilnya dikalikan siham ahli waris. Berarti gini, tirkahnya 200 juta dibagi asal masalah 2. 200 juta dibagi 2 ketemu berapa? 100 juta. Kemudian 100 juta dikalikan siham. Hasilnya dikalikan siham. 100 juta kali 1, 100 juta. 100 juta kali 1, 100 juta. Jadi tirkahnya 200 juta, Zaud mendapatkan 100 juta, Ukhtun Qah mendapatkan 100 juta. Kok bisa seperti ini? Karena kita sudah tahu asal masalah. Contoh lagi mayit B.
Tirkahnya 300 juta. Tadi B, mayit B asal masalahnya berapa? 6. 6 tadi dari mana? Penyebut 6 dan penyebut 6. Maka asal masalahnya 6. 1 ini dari mana? 6 kali 1/6 1. 1 ini dari mana? 6 kali 1/6 1. 4 ini dari mana? Sisa 6 dikurangi 1 dikurangi 1 sisa 4. Oke. Maka sekarang kita bagi tirkah 300 juta. B tirkahnya 300 juta. Cara membaginya tirkah dibagi asal masalah. 300 juta dibagi 6. 300 juta dibagi 6 ketemu berapa ya? 300 dibagi 6. 50. 30 dibagi 6 50 juta. Maka hasilnya 50 juta. 300 juta dibagi 6 hasilnya 50 juta. Bener ya? Enggak salah kamu koreksi. 50 juta hasilnya dikalikan siham. 50 juta dikali 1 50 juta. Maka Umun dapat 50 juta. 50 juta lagi dikali 1 ketemunya 50 juta. 50 juta dikali 4 hasilnya 200 juta. Jadi karena dia sihamnya 4, maka hasil pembagian asal masalah tadi 300 dibagi 6 kan 50. 50 kali 4 ketemunya 200 juta. Jadi pembagian tirkah bisa dibagi jika kita sudah tahu asal masalah sama siham. Karena tujuan membuat asal masalah apa tadi? Untuk membagi tirkah. Dari sini sampean sudah bisa membagi harta peninggalan ahli waris. Karena sudah bisa menentukan ahli waris, sudah bisa menentukan furud, sudah bisa menentukan asal masalah, sudah bisa menentukan siham, maka otomatis sudah bisa menentukan tirkah masing-masing orang. Untuk selanjutnya anak-anak, asal masalah yang kedua yaitu mudakhalah. Apa itu mudakhalah? Mudakhalah yaitu apabila ada dua angka penyebut yang besar dan kecil, dan angka yang besar bisa dibagi angka yang kecil, seperti angka 2 dan 4, angka 3 dan 6, angka 2 dan 8. Cara membuat asal masalah yaitu dengan mengambil angka yang besar. Contoh, si mayit A ahli warisnya zauja, ukhtun qoh, sama amun sakik. Di sini kamu lihat penyebutnya zauja 1/4, ukhtun qoh setengah, amun sakik asobah. Penyebutnya adalah angka 4 dan 2, besar sama kecil. Terus yang besar bisa dibagi yang kecil. 4 bisa dibagi 2. Gitu nggih. Angka yang besar bisa dibagi angka yang kecil. 4 bisa dibagi 2, dapat 2 nggih. Besar kecil, yang besar bisa dibagi yang kecil. Maka cara membuat asal masalah yaitu mengambil angka yang besar. 4 sama 2 yang besar mana? 4. Maka 4 dijadikan asal masalah. Contoh yang mayit B, zauja bintun ukhtun qoh 1/8, setengah, dan asobah. Kamu lihat penyebutnya lagi. Angka 8 sama angka 2, besar kecil. Yang besar bisa dibagi yang kecil. 8 bisa dibagi 2. Maka asal masalahnya yang diambil mana? Diambil angka yang besar, yaitu 8. Bedanya dengan yang tadi, mumasalah itu angkanya sama, angka penyebutnya sama. Tapi kalau mudakhalah besar kecil, yang kecil masuk ke yang besar gitu ya. Maksudnya mudakhalah itu maksudnya masuk. Contoh mayit C 1/6 sama 2/3. Kamu lihat penyebutnya saja. Penyebutnya angka 6 dan angka 3. Besar kecil. 6 bisa dibagi 3. 6 dibagi 3 dapat berapa?
2. Enggak pecah nggih maksudnya, dibagi dengan pas. Maka besar kecil asal masalahnya diambil dari angka yang besar. Oke, mayit A asal masalahnya 4, mayit B asal masalahnya 8 karena penyebut yang besar adalah 8. Mayit C asal masalahnya 6. 6 dari mana? Penyebut yang besar adalah angka 6. Setelah tahu asal masalah, kita cari sihamnya seperti yang tadi. Rumusnya siham adalah asal masalah dikali furud. 4 kali 1/4 1. 4 kali setengah 2. Asobah, gimana tadi ngitungnya asobah? Masih ingat asobah? Rumusnya asal masalah dikurangi siham. 4 dikurangi 1 dikurangi 2 masih ada sisa 1. Jadi asobahnya 1. Ngambilnya dari mana? Asal masalah dikurangi siham. Sekarang mayit B 8. Zaujah dapat 1 dari mana? 8 kali 1/8 sama dengan 1. 8 kali setengah sama dengan 4. 8. Loh, 3 ini dari mana? Ini asobah atau sisa. Ngitungnya sisa gimana? 8 dikurangi 1 dikurangi 4 masih ada sisa 3. Mayit C asal masalahnya 6. Ini umpun dapat 1. 1 ngitungnya dari mana? 6 kali 1/6 1. 6 kali 2/3 4. 6 kali 2 12 dibagi 3 4. Sisa berapa? 6 dikurangi 1 dikurangi 4 sisanya 1. Mudah nggih? Intinya pelajaran mudakhalah apa? Mencari 4 ini dari mana? Dari penyebut yang besar. 8 ini dari mana? Dari penyebut yang besar. 6 ini dari mana? Dari penyebut yang besar. Oke, sekarang kita praktek membagi warisannya. Nah, contoh mayit A tadi asal masalahnya 4, zaujah 1, ukhtun koh 2, amun sakik 1. Mayit B asal masalah 8, zaujah 1, bintunya 4, akhun sakiknya 3. Contoh mayit A tirkahnya 200 juta. Bagaimana kita membaginya? 200 juta dibagi, ini cara membaginya, tirkah dibagi asal masalah. 200 juta dibagi 4 ketemunya 50 juta. 50 kali 1 ketemu 50. 50 kali 2 ketemu 100. 50 kali 1 ketemu 50. Hasilnya dikalikan siham. Sekarang mayit B asal masalahnya 8, tirkahnya 800 juta. Maka mayit B tirkahnya 800 juta. Bagaimana membaginya? Maka membaginya 800 juta dibagi 8 dulu. Dibagi asal masalah 800 dibagi 8 sama dengan 100. Maka 100 kita kalikan siham 1 100 juta, 100 kita kalikan siham 4 400 juta, 100 kita kalikan siham 3 300 juta. Mudah nggih membagi warisan? Mudah. Sekarang ada 2 lagi asal masalah. Asal masalah selanjutnya kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya, yakni muwafaqah sama mubayanah. Sampean bisa lihat sendiri di tabel muwafaqah itu yang bagaimana, mubayanah itu yang bagaimana. Silakan dilihat angka berapa, penyebut berapa dan penyebut berapa. Kalau mubayanah penyebutnya angka berapa dan angka berapa. Insya Allah kalau 2 asal masalah mudakhalah paham, maka asal masalah muwafaqah dan mubayanah juga tidak sulit. Kalau yang tadi 2 asal masalah masih bingung, yang 2 selanjutnya tambah bingung lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.